Malam itu seharusnya biasa saja. Sampai listrik tiba-tiba padam, dan aku sadar di rumah ini hanya ada aku dan ibu tiriku. Hujan turun deras sejak sore. Suara rintiknya menabrak genteng, seperti ribuan jarum kecil yang jatuh tanpa henti. Ayahku belum pulang dari luar kota. Katanya ada urusan pekerjaan mendadak. Rumah terasa lebih besar dari biasanya dan lebih sepi. Aku duduk di ruang tengah, menatap layar ponsel yang sinyalnya naik turun. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam. Lalu, semua lampu mati. Gelap total. Siau, gumamku pelan. Dari arah dapur terdengar suara langkah. Pelan, tapi jelas. Kau menoli. Mencoba menyesuaikan mata dengan kegelapan. Listriknya mati ya? Suara itu lembut, familiar. Iya, kayaknya mati satu komplek, jawabku. Ibu tiriku muncul dari arah dapur, sambil membawa lilin kecil yang sudah menyala. Cahaya redup itu menyorot wajahnya. Citeneng, tapi ada sesuatu yang sulit dijelaskan dalam tatapannya malam itu. Kayaknya hujan terlalu deras, sambil meletakkan lilin di meja. Biasanya, kami jarang benar-benar mengobrol. Hubungan kami tidak buruk, tapi juga tidak terlalu dekat. Sejak ayah menikah lagi 2 tahun lalu, aku selalu menjaga jarak. Entah kenapa. Tapi malam ini berbeda. Sunyi terasa lebih dalam. Kamu takut gelap? Dia tiba-tiba bertanya. Aku sedikit tersenyum dan menjawab enggak juga. Dia ikut duduk di seberangku. Jarak kami hanya dipisahkan meja kecil dan cahaya lilin yang bergoyang pelan. Bagus, soalnya malam ini kita harus bertahan tanpa listrik. Katanya setengah bercanda. Aku tertawa kecil. Untuk pertama kalinya, suasana terasa. Enggak sih. Hingga larut malam, hujan masih turun tanpa henti. Suaranya kini seperti latar musik yang mengiringi percakapan kami. Awalnya hanya obrolan ringan tentang sekolah, pekerjaan ayah, hal-hal sederhana. Tapi entah bagaimana, pembicaraan mulai berubah arah. Kamu masih kangen ibu kandungmu? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku tidak menyangka dia akan bertanya seperti itu. Iya, jawabku jujur, pelan. Dia mengangguk, matanya menunduk sedikit. Aku ngerti kok, gak mudah buat kamu menerima aku. Aku ingin menyangkal, tapi aku tahu itu benar. Bukan gitu, kataku, cuma butuh waktu aja. Terima kasih sudah jujur, katanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain darinya. Bukan hanya sebagai istri ayah, tapi sebagai seseorang yang juga mencoba bertahan dalam situasi yang tidak mudah. Angin malam mulai masuk lewat celah jendela, dan udara terasa dingin. Sebentar ya, aku ambil selimut, katanya sambil berdiri. Beberapa menit kemudian, dia kembali dan duduk lebih dekat dari sebelumnya. Selimut itu dia bentangkan di antara kami. Biar nggak kedinginan, ujarnya santai. Aku mengangguk, sedikit canggung, tapi tidak menolak. Jarak kami kini lebih dekat. Terlalu dekat untuk ukuran biasanya. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang lembut. Tidak mencolok, tapi cukup untuk membuat suasana terasa berbeda. Tapi yang lebih terasa adalah keheningan itu. Bukan keheningan canggung, melainkan keheningan yang penuh makna. Aku selalu pengen kita bisa ngobrol kayak gini, katanya tiba-tiba. Aku menoleh, kenapa nggak dari dulu? Dia tersenyum kecil. Karena kamu selalu menghindar.
Aku terjiong. Karena dia benar. Malam semakin larut, hujan mulai mereda. Lilin hampir habis. Kami masih duduk berdampingan. Tapi kini suasananya jauh lebih tenang. Aku gak mau maksa kamu menerima aku. Tapi aku pengen kita bisa jadi keluarga yang beneran. Kata-katanya sederhana, tapi terasa dalam. Mungkin kita bisa mulai dari sekarang. Jawabiku. Mulai dari ngobrol. Kayak gini, lanjutku. Dia tersenyum. Kali ini lebih tulus. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai orang asing di rumah ini. Saat itu aku tidak tahu kapan aku tertidur. Yang jelas, saat aku bangun, cahaya matahari sudah masuk dari jendela. Listrik sudah menyala kembali. Aku mendapati diriku masih di sofa, dengan selimut yang sama. Di meja ada secangkir teh hangat, dan sebuah catatan kecil. Terima kasih untuk malam tadi. Aku tersenyum kecil. Malam yang awalnya terasa aneh, justru menjadi awal dari sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang salah, tapi sesuatu yang akhirnya terasa ketagihan. Dan malam itu mengubah segalanya. Pagi itu terasa berbeda. Bukan hanya karena listrik sudah kembali, tapi karena suasana di rumah ini terasa lebih hidup dari biasanya. Ada sesuatu yang berubah, meski aku belum bisa menjelaskannya. Aku menyesap teh hangat yang ditinggalkan di meja. Masih ada sisa uapnya. Aneh, rasanya seperti ada perhatian kecil yang selama ini tidak pernah aku sadari. Ibu, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Mungkin dia di dapur. Tapi saat aku melangkah ke sana, kosong. Kamar ayah juga kosong. Rumah ini kembali sunyi. Aku menghela napas, lalu berbalik menuju ruang tengah. Saat itulah aku melihatnya. Sebuah laci kecil di bawah meja, sedikit terbuka. Aku yakin tadi malam laci itu tertutup. Entah kenapa, langkahku terhenti di depannya. Perasaan aneh muncul, campuran antara penasaran dan ragu. Cuma lihat sebentar. Aku menarik laci itu. Di dalamnya ada beberapa dokumen lama. Epi berwarna coklat, sedikit usang. Tidak ada yang terlalu mencurigakan. Sampai aku melihat satu. Amplop putih tanpa nama. Tanganku berhenti sejenak. Lalu aku membukanya. Di dalam amplop itu ada beberapa foto. Foto pertama, ibu ciriku. Tapi bukan seperti yang aku kenal sekarang. Dia terlihat lebih muda. Rambutnya lebih pendek. Wajahnya berbeda, bukan karena berubah secara fisik, tapi ekspresinya lebih jingjing, lebih keras. Dan dia tidak sendirian. Ada seorang pria di sampingnya. Mereka berdiri sangat dekat. Terlalu dekat untuk sekadar teman. Di belakang foto ada tulisan tangan. Untuk kita yang tidak pernah seharusnya terjadi. Jantungku berdetak lebih cepat. Apa ini? Aku membalik foto lainnya. Kali ini lebih mengejutkan. Foto itu diambil di depan sebuah rumah yang sangat familiar. Rumah ini, tapi kondisinya berbeda. Lebih tua. Dan ada seseorang berdiri di depan pintu. Seorang wanita. Aku membeku. Wanita itu adalah ibu kandungku. Pikiranku langsung kacau. Kenapa ibu tiriku punya foto dengan ibu kandungku? Kenapa mereka terlihat seperti saling mengenal? Dan pria di foto pertama, siapa dia? Langkah kakiku mundur perlahan. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. Aku tersentak, ibu, pulang.
Suaraku sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kaki. Mendekati. Aku cepat-cepat memasukkan kembali foto itu ke dalam amplop dan menutup laci seperti semula. Detik berikutnya, dia muncul di ruang tengah. Matanya langsung bertemu dengan mataku. Dan entah kenapa, aku merasa dia tahu. Kamu sudah bangun, katanya pelan. Iya, jawabku, mencoba terdengar biasa. Ening? Terlalu hening. Dia melangkah lebih dekat. Ada yang kamu cari di ruang tengah? Tanyanya. Pertanyaannya sederhana, tapi nadanya berbeda. Aku menelan ludah. Enggak, cuma mau ambil minum. Dia mengangguk pelan. Tapi matanya tidak lepas dariku. Seolah-olah mencoba membaca sesuatu. Atau kamu menemukan sesuatu. Lengzucingnya. Jantungku seperti berhenti sesaat. Dia tahu atau dia cuma menebak. Aku diam terlalu lama. Dan itu cukup untuk memberi jawaban. Dia menarik napas dalam. Jadi, kamu sudah lihat, katanya pelan. Bukan pertanyaan. Pernyataan. Apa itu? Akhirnya aku bertanya. Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia duduk di kursi. Yang sama seperti malam tadi. Tempat kami berbagi cerita. Tapi sekarang, suasananya jauh berbeda. Kali ini lebih berat. Yang kamu lihat, itu bagian dari masa lalu. Yang aku harap tidak pernah muncul lagi. Tapi itu ada foto ibu. Iya, jawabnya. Aku mengenal ibumu, lanjutnya. Kalimat itu seperti hantaman keras di kepalaku. Sejak kapan? Tanyaku. Dia menatapku. Kali ini tanpa senyum. Sejak sebelum kamu lahir, duniaku seperti berhenti. Dan pria di foto itu? Tanyaku. Dia terjiung. Beberapa detik terasa seperti menit. Lewahirnya. Dia adalah alasan kenapa hidup kita sekarang. Jadi seperti ini. Aku menatapnya, mencoba memahami. Tapi semakin aku mendengar, semakin semuanya terasa tidak masuk akal. Siapa dia sebenarnya? Dia menatapku dalam. Dan dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Dia adalah seseorang yang seharusnya tidak pernah kembali. Aku pikir aku mulai mengenal ibu tiriku. Tapi ternyata, aku baru saja membuka pintu. Pintu menuju masa lalu yang lebih gelap. Dari yang bisa kubayangkan. Dan yang lebih menakutkan. Masa lalu itu mungkin belum benar selesai. Aku berharap semua itu hanya masa lalu. Sampai seseorang mengetuk pintu rumah kami sore itu. Ketukan pintu keras, tegas. Dan terasa tidak biasa. Aku menoleh ke arah pintu. Ibu, panggilku. Tidak ada jawaban. Sepertinya dia masih di dalam kamar. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Perasaan yang sama seperti tadi pagi. Mengkulazi. Dan tidak nyaman. Aku melangkah perlahan menuju pintu. Setiap langkah terasa berat. Entah kenapa, aku merasa seharusnya aku tidak membuka pintu itu. Tapi tanganku sudah terlanjur meraih gagangnya. Dan saat pintu terbuka, udara sore yang dingin langsung masuk. Dan di sana, seorang pria berdiri. Tinggi, berjaket gelap, wajahnya tenang. Terlalu tenang. Matanya langsung menatapku. Seolah-olah dia sudah mengenalku. Ini rumah Pak Ardi, ya? Tanyanya. Suaranya rendah, dalam. Aku mengangguk pelan. Iya, Bapak lagi nggak ada. Dia tersenyum tipis. Saya tahu. Jawaban itu membuatku diam. Ada sesuatu yang salah.
Siapa ya? Tanyaku hati-hati. Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia sedikit memiringkan kepala, seperti sedang memastikan sesuatu. Lalu matanya menajam. Kamu, anaknya, ya. Aku mengangguk lagi. Detik berikutnya, dia tersenyum. Tapi kali ini, senyum itu terasa berbeda. Wajar, kamu mirip sekali dengan ibumu. Maaf, maksudnya. Tanyaku. Suara aku tidak setenang yang kuharapkan. Dia melangkah sedikit lebih dekat. Terlalu cepat ya, kalau aku langsung bilang, katanya santai. Bill, bilang apa? Sebelum dia menjawab, suara ibu tiriku terdengar dari belakang. Aku menoleh, dia berdiri di ujung lorong wajahnya, berubah. Bukan terkejut, bukan marah, tapi takut. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya seperti itu. Jangan masuk, katanya tegas. Pria itu tertawa kecil, masih sama seperti dulu, katanya. Aku menatap keduanya, bingung kalian, saling kenal, hening. Dan itu adalah jawaban paling jelas. Aku pikir kamu gak akan pernah muncul lagi, kata ibu tiriku pelan, tapi penuh tekanan, harusnya begitu, jawab pria itu. Tapi masa lalu selalu punya cara untuk kembali. Aku tidak tahan lagi, ada yang bisa jelasin ke aku. Suaraku meninggi. Akhirnya, semuanya pecah. Ibu tiriku menutup mata sejenak. Lalu menatapku. Kamu harus tahu sekarang, katanya pelan. Aku menelan ludah. Pria itu tersenyum tipis di belakangku. Ya, sudah waktunya. Dan kalimat berikutnya mengubah segalanya. Dia bukan orang asing buat kamu. Aku membeku. Apa maksudnya? Tidak ada yang langsung menjawab. Detik terasa seperti berhenti. Lalu, dengan suara yang nyaris tidak terdengar, ibu tiriku berkata, dia adalah orang yang dulu hampir menghancurkan keluarga ibumu. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku menoleh ke pria itu. Dan sekarang, lanjutnya perlahan, dia datang kembali. Karena satu alasan apa? Pria itu menatapku lurus. Senyumnya hilang, digantikan sesuatu yang jauh lebih dingin. Karena ada sesuatu di rumah ini yang belum selesai. Pergi dari sini, kata ibu tiriku tegas. Terlambat, jawab pria itu santai. Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah foto. Dia melemparkannya ke arahku. Aku menangkapnya refleks. Dan saat aku melihatnya, tubuhku langsung lemas. Itu foto lama, foto ibuku. Tapi bukan hanya dia di sampingnya. Ada pria itu dan seorang anak kecil, anak itu. Aku mengangkat wajahku perlahan. Menatap pria itu dengan mata yang penuh kebingungan dan ketakutan ini. Gak mungkin. Pria itu menatapku tenang, lalu berkata pelan. Kamu berhak tahu kebenaran. Jantungku berdetak keras. Siapa kamu sebenarnya? Dia tersenyum tipis dan dengan satu kalimat, aku adalah bagian dari masa lalumu yang disembunyikan. Aku pikir masalahnya hanya tentang ibu tiriku. Tapi ternyata aku sendiri adalah bagian dari rahasia itu. Dan sekarang, tidak ada jalan untuk kembali.